Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa wa'ada 'ibadar rahmani jannatal khuldi jazaa'an wa masira. Ahmaduhu subhanahu bima huwa lahu ahlun minal hamdi wa uthni alayhi wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yahdi man yasha'u min ibadihi wa kafa bihi hadiyan wa nasira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah katsira wa radiyallahu 'anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Para jamaah kuliah subuh Ramadan, para shaimin dan shaimat yang semoga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada pada diri kita berupa kebaikan dan semua kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun memang kita dituntut untuk berusaha, akan tetapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini, di hari yang ketiga dari bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa maupun menjalankan qiyam Ramadan dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik atau hidayah melakukan amal soleh pada diriku kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya dari sini kemudian kita tidak pantas rasanya untuk kemudian menyombongkan amal-amal ibadah kita, karena hal tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu
dan tidak bosan-bosannya kita berikan, kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kecintaan kita, atas kerinduan kita, atas pengharapan kita, atas syafaat beliau di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan nanti kita kelak bersama dikumpulkan beliau Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu ada sebuah memori yang di antara sekian banyak memori yang masih teringat, di mana dulu waktu kecil diajak kuliah subuh ya, keliling-keliling ya sama bapak ya, rahimahullah. Dan di antara sekian banyak memori yang ada pada waktu itu, yang teringat adalah memori tentang kuliah subuh. Maka kehadiran pada pagi hari ini seakan-akan mengingatkan pada memori tersebut, dan itu menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Maka ini menjadi sebuah kebaikan ya, yang mana kuliah subuh ini sudah berjalan berapa tahun Pak? Berapa puluh tahun? 50 tahun? Apa 30 tahun? 50 tahun ya, Masya Allah. Dan ini menjadi percontohan bagi cabang atau ranting-ranting di sekitar Wiradesa. Maka ya, di kesempatan yang berbahagia ini yang luar biasa, bukan ingin mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tentunya lebih berilmu daripada saya, juga lebih berpengalaman dalam menghadapi kehidupan. Maka keberadaan saya di sini adalah untuk sebagai seorang muslim yang ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 3, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, yaitu dalam rangka at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, yaitu saling menasehati dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Para jamaah kuliah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan oleh pimpinan majelis tablik ya, itu adalah puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas ya, kalau tidak salah. Maka bagaimana caranya agar puasa kita ini memiliki kualitas yang baik, sehingga Ramadan kita pun menjadi maksimal, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya menjadi maksimal kita dapatkan. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini juga kita optimalkan dalam rangka mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah kita harus menyadari bahwasanya keberadaan kita pada hari ini, pada bulan ini, bulan Ramadan, merupakan doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mungkin 6 bulan sebelum bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka saking ingin bertemunya dengan bulan Ramadan, sejak 6 bulan mereka sudah berdoa agar umur mereka
bisa sampai di bulan Ramadan. Itu karena mereka sebagai generasi yang terbaik menyadari bahwasanya Ramadan ini merupakan momentum istimewa. Maka kita pun kemudian meneladani hal tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Barangkali orang-orang yang kita kenal atau orang-orang di sekitar kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sehingga di bulan Ramadan ini in qata'a amaluhu, tidak bisa beramal lagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan, untuk mendidik, untuk mentarbiyah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka kita sebagai orang yang beriman termasuk dari insyaallah dari golongan yang senang ya, yang bergembira dengan bulan Ramadan. Karena bisa jadi ada orang-orang yang tidak suka dengan bulan Ramadan. Entah karena dia merasa berat menjalani puasa, merasa berat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, sehingga kedatangan Ramadan tidak dia inginkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira dan senang akan kedatangan bulan Ramadan, sehingga ini menjadi penting, menjadi sebuah penentuan apakah akan kita maksimalkan bulan Ramadan ini atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan hal itu mereka bergembira, yaitu mereka orang-orang beriman bergembira. Jadi orang-orang yang beriman juga boleh bergembira, tetapi gembiranya sesuai dengan keimanannya. Orang beriman suka dengan kebaikan, suka melakukan ibadah, maka kegembiraan mereka dalam hal yang demikian. Kemudian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini bahwasanya yang dimaksud adalah karunia Allah ini adalah yaitu berupa hidayah untuk melaksanakan amal saleh, hidayah iman dan Islam, kemudian taufik untuk melaksanakan amal dan saleh, amalan-amalan saleh, wa bi rahmatihi, dan juga agama ini. Maka dengan ini kita bergembira, senang, sebagaimana orang yang bergembira karena mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Maka hal ini yang kaitannya dengan keimanan, yang kaitannya dengan akhirat, itu huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa materi duniawi. Biasanya orang mengumpulkan nabung untuk hari tua, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk membeli sesuatu kebutuhan. Maka sungguhnya hidayah dan taufik itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, karena apa yang dikumpulkan hanya sebatas di dunia saja. Kalau meninggal ya tidak dibawa, bahkan
kemudian dibagi-bagi, kita yang mengumpulkan, kemudian hartanya dibagi-bagi. Tidak kita bawa kain kafan yang menyelimuti kita, juga tidak memiliki saku sehingga tidak bisa membawa uang ya. Kalaupun dibawa juga tidak bisa bermanfaat. Maka itulah kenapa karunia Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, berupa hidayah ini menjadi satu yang lebih baik dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita upayakan keberadaannya di dunia ini. Kemudian mengenai ayat ini di dalam tafsir As-Sa'di Taisirul Karimil Mannan disebutkan bahwasanya bi fadlillah, keutamaan Allah di sini adalah Al-Qur'an. Yaitu dengan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum kalau mereka mengamalkan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan suatu kaum apabila mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kemudian berbicara mengenai kebahagiaan, maka orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu ketika akan berbuka dan ketika nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasanya. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sungguhnya, kebahagiaan yang menenteramkan. Bukan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan yang sesaat. Dan ini menjadi modal kita untuk kemudian selalu beristiqomah di atas hidayah ini. Para jamaah kuliah subuh yang berbahagia, para shaimin dan shaimat rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini setiap detiknya begitu berharga. Tidak ingin kita lewatkan tentunya setelah kita mengetahui bahwasanya di dalam bulan ini semuanya merupakan kebaikan. 24 jam yang kita jalani itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita jalani berpuasa itu juga merupakan ibadah yang luar biasa, bahkan ibadah yang spesial, sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, setiap amalan manusia atau amal ibadah manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Sedekah, sholat, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah untuk dirinya sendiri, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain. Akan tetapi puasa ini adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Bisa saja orang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan orang lain tidak tahu, tetapi dia tetap berpuasa, tetap menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Termasuk puasa ini adalah ibadah yang menjadi tameng, wasaumu junnatun, menjadi tameng, menjadi rem. Kalau biasanya kita di luar bulan Ramadan tidak ada remnya, kadangkala karena sudah kebiasaan melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak ada remnya. Kita melakukan tanpa sadar karena sudah menjadi terbiasa melakukan sebuah keburukan, misalkan berbicara sesuatu yang kurang baik ya, atau misalkan miso-miso atau yang lainnya. Tapi dengan puasa menjadi tameng, menjadi rem.
Kalau kendaraan tidak ada remnya maka akan berbahaya. Begitu pula puasa menjadi rem bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar puasa kita berkualitas atau Ramadan kita menjadi totalitas? Yang pertama adalah yang bisa kita maksimalkan di bulan ini adalah dengan melaksanakan sholat tarawih yang sudah kita jalani. Sehingga kalau kita menyadari bahwasanya sholat tarawih ini merupakan suatu ibadah yang luar biasa, maka insya Allah di masjid shofnya tidak mengalami kemajuan. Karena kita tahu bahwasanya sholat tarawih ini merupakan ibadah atau merupakan menghasilkan pahala yang luar biasa, maka insya Allah shaf tidak mengalami kemajuan, ya. Makin hari makin maju. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan, atas dasar keimanan, jadi bukan atas dasar yang lainnya, bukan karena ingin dianggap orang soleh, bukan karena malu isin ya tonggone terawih mosok awake dhewe ora terawih, isin anake terawih kok awake dhewe ora terawih. Jadi bukan seperti itu, tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya yang bisa memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena biar bisa dapat jajan ya, atau hal-hal yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini menggunakan ghufira ya, atau fi'il madhi ya. Jadi diterjemahkannya adalah sudah diampuni ya, telah diampuni. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan pasti akan diampuni, langsung akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa tarawih di rumah karena mungkin masalah kesehatan atau kesibukan, maka jangan sampai kita lewatkan untuk tarawih sendiri di rumah daripada tidak sama sekali. Kemudian ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana para salafus salih sudah mencontohkan bagaimana cara memaksimalkan diri dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian kita tahu tabi'in, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau meluangkan waktunya, aktivitasnya, tidak melakukan hal-hal lain untuk bisa bersama Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i atau Imam Malik ya, Imam Malik, beliau biasanya kalau sehari-hari mengajar, mengisi pengajian, mengajar murid-muridnya yang ingin belajar fikih, yang ingin belajar hadis, beliau di bulan Ramadan meliburkan itu semua, kemudian fokus dengan Al-Quran. Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, bahkan ketika Ramadan sehari bisa khatam 2 kali ya. Kenapa bisa demikian? Itu karena
Mereka tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Sudah disebutkan unzila fihil Qur'an, di dalamnya turun Al-Qur'an. Maka kemudian bulan tersebut, bulan Ramadan, menjadi mulia karena Al-Qur'an. Malaikat yang membawa Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia, sehingga dijuluki sebagai Ar-Ruh Al-Amin, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi. Kemudian malamnya menjadi malam yang paling baik. Satu malam tapi nilainya dengan setara atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan atau 80-an tahun. Itu karena Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan baca Al-Qur'an yang biasanya sehari 5 ayat. Di bulan Ramadan ini harusnya bisa lebih banyak ya. Bisa 1 juz ya. 1 sholat 2 halaman, sholat subuh 2 halaman, sholat zuhur 2 halaman, dan seterusnya sampai sholat isya, berarti genap 1 juz, sehingga dalam sehari kita dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Atau misalkan 1 juz sehari kurang, berarti ditambah sehari 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Kemudian nanti setelah di bulan Ramadan, sehingga kita terbiasa dengan membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Al-Qur'an sebulan hatam sekali. Kalau Al-Qur'an ada 30 juz, berarti sehari 1 juz. Makanya kemudian ada gerakan one day one juz, sehari membaca 1 juz. Bagi yang sudah bisa 1 juz. Bagi yang belum bisa, bertahap 1 hari 1 halaman, dan seterusnya, nanti lama-lama meningkat. Itu dalam upaya interaksi kita terhadap Al-Qur'an, agar kita menjadi pribadi yang mulia karena Al-Qur'an, baik dengan membacanya saja, menghatamkan meskipun kita tidak tahu artinya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, hitungannya 1 huruf 10 kebaikan. Jadi meskipun kita membaca cuman alif lam mim shadaqallahul azim, misalkan cuman 1 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shadaqallahul azim. Itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada waktu longgar lagi. Ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Beraktivitas yang lainnya. Itu tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita sedang butuh pahala, cukup dengan membaca Al-Qur'an. Itu langsung mendapatkan pahala yang banyak. Berbeda kalau kita sedang butuh uang ya. Kerjanya kalau seminggu sekali pocokan ya, atau sebulan sekalinya gajian, tidak bisa setiap hari, padahal butuhnya di hari itu. Mungkin kalau kita punya bakat ya, gajiannya mungkin bisa per hari, kita bisa multi talent, bisa mengerjakan berbagai banyak hal, jadi bisa banyak pekerjaan ya, sehingga menghasilkan uang. Tetapi dengan membaca Al-Qur'an, kita langsung dengan mudahnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan sebagai syahrul Qur'an. Kemudian di antara rangkaian ayat-ayat mengenai puasa di surat Al-Baqarah ayat 173 sampai 183, sampai 187. Itu di 186 ada ayat mengenai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bulan Ramadan juga bulannya berdoa. Kalau kita sehari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap 5 waktu setelah sholat, maka di bulan Ramadan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan semua hajat kebutuhan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang kecil pun kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan ketika sandalnya putus pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesuatu yang aneh ya, karena kita mungkin tidak mengamalkan. Tapi seperti itulah, bahkan sekecil apapun kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau punya sakit, punya kebutuhan yang banyak, kebutuhan yang mendesak, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini adalah bulannya berdoa, terutama di waktu-waktu kita melakukan santap sahur. Kalau biasanya sahur sambil nonton TV, sambil nonton acara-acara yang lucu ya, maka di Ramadan ini coba diganti dengan acara pengajian, atau kalau tidak ya dimatikan saja, sehingga kita bisa fokus sahur dan fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan curhat kita, sambat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia ya syukur-syukur dikasih solusi ya. Tidak dibicarakan aja sudah alhamdulillah ya. Kadang kita cerita ke orang, seorang tersebut cerita kepada orang lain ya. Maka itu nanti kita menjadi malu ya karena hal tersebut. Yang kita ceritakan adalah sesuatu yang misalkan kebutuhan kita ya, atau masalah kita. Mungkin orang lain tidak akan memberi solusi, tapi kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan solusi, jalan keluar. Paling tidak kita sudah mengembalikan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pikul sendiri seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan putranya yang tercinta Yusuf ya. Beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku mengadukan keluh kesah dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya kehilangan anak yang dia cintai, anak yang paling ganteng ya, anak yang dia tahu anak tersebut akan menjadi nabi, yaitu ketika Yusuf kecil bercerita kepada bapaknya, wahai bapakku, sungguhnya aku tadi malam mimpi melihat 11 planet, matahari dan bulan, mereka semuanya sujud kepadaku. Nah, dari situ kemudian Nabi Yakub mengetahui bahwasanya putranya akan menjadi seorang nabi. Maka kehilangan putranya menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Bahkan disebutkan bahwasanya wa biyaddat ainahu minal huzni, dan matanya memutih. Kalau mata kita ini hitam dan putih, hitamnya sudah tidak ada, putih semua. Berarti apa? Tidak bisa melihat, buta. Wa biyaddat ainahu, matanya menjadi buta karena saking sedihnya ditinggal oleh Yusuf anaknya. Akan tetapi Nabi Yakub alaihi salam hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah bersedekah ya. Memberi bukaan takjil. Biasanya di masjid-masjid ada giliran untuk memberi
takjil ya. Di masjid sini ada nggak Pak? Ada ya. Kayaknya kultur sini sama, di Sabilur Rahman juga sama ya. Itu biasanya di giliran. Berarti kita diberikan kesempatan untuk memberi bukaan, memberi makan orang puasa, yang itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi bukaan orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un, yang mana tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi diberikan pahala puasa tapi tidak diambil dari orang yang berpuasa. Kalau istilahnya ya get one, buy one get one free ya. Beli satu gratis satu. Hanya dengan memberikan buka puasa, kita sendirinya puasa dapat pahala double. Itu kalau kita memberi buka satu orang puasa. Kalau kita memberi bukaan 10 orang puasa, 100 orang, ya tinggal dikalikan. Berarti kita insya Allah pahalanya banyak karena memberikan bukaan. Itulah amalan-amalan soleh yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan, secara khusus disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran yang sudah tadi disebutkan. Itu artinya hal-hal tersebut harusnya kita bisa maksimalkan agar puasa kita menjadi puasa yang totalitas dan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Para jamaah kuliah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama adalah makan sahur. Jadi makan sahur tidak hanya biar kita puasanya kuat saja, tapi juga dalam rangka untuk mengambil berkahnya, dan juga sebagai pembeda antara puasa kita orang-orang muslim dengan puasanya ahli kitab. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Kemudian sabda Nabi, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur atau ya minum, makan dan lain sebagainya. Kalau kita biasanya makan nasi ya, kemudian minum teh ya, Masya Allah. Dan di waktu sahur ini tadi sudah disampaikan adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Termasuk ciri orang-orang yang bertakwa adalah ketika waktu sahur ya, itu mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu sahur. Maka waktu sahur ini jangan kita sia-siakan. Ini merupakan waktu yang luar biasa, yang istimewa, yang bisa kita maksimalkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beristighfar ataupun membaca Al-Qur'an. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. La yazalun nasu fi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Biasanya kita 10 menit, 15 menit sebelum berbuka ya sudah menyiapkan air putih, teh, kurma, kemudian cemilan-cemilan yang lain. Itu mudah-mudahan dalam rangka kita mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan sabda Nabi.
Dan itulah yang kemudian membedakan dengan ahli kitab. Maka berbuka dengan segera ya. Kalau di perjalanan berarti kita harus menyiapkan minimal air putih dibatalkan dulu ya. Kalau kita masih ada aktivitas yang mendesak, paling tidak dibatalkan dulu puasanya meskipun hanya dengan seteguk air. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat. Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perucapan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Allah tidak butuh laparnya dan dahaganya. Artinya hal-hal tersebut bisa mengurangi pahala puasa kita, tergantung kadarnya. Kalau semakin sering berarti bisa-bisa nanti kita puasa hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala puasa. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita lebih dermawan. Biasanya sedekah sehari 1.000, ini sedekah sehari 2.000. Dan itu menjadi contoh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan, orang yang paling sering memberikan sedekah. Dan ketika Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Maka itulah diantara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita menjadi berkualitas. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam berapa? 6 pas. Iya. Sebentar lagi ya, 1 menit lagi. Kemudian ayyam ma'dudat, bahwasanya Ramadan ini hanya terbatas 30 hari. Biasanya kalau barang langka itu kan mahal. Seperti kemarin minyak langka ya, mahal. Kemudian atau barang-barang antik, misalkan Vespa atau Honda motor yang jadul ya, itu biasanya mahal. Atau biasanya diskon-diskon di supermarket atau di minimarket, itu biasanya memiliki kesempatan hanya 3 hari, hanya 1 hari. Kalau yang sering belanja online ya biasanya cuma sehari diskon 50% atau bahkan hanya beberapa jam saja. Itu agar kita kemudian bersegera untuk mengambil kesempatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita beramal yang demikian banyak, yang kita upayakan, yang kita maksimalkan, jangan lupa untuk berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami. Sungguh sangat rugi kalau kita sudah bersusah payah beribadah tetapi amal kita naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoa agar selalu istiqomah ya. Seperti nama masjid ini, istiqomah, selalu konsisten dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Maka mudah-mudahan ketika kita sudah maksimal berpuasa, mudah-mudahan menjadi puasa yang totalitas dan menjadi Ramadan yang berkualitas. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.